Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan soleha. Di pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang baru, yaitu statistika. Untuk materi kelas 8 SMP ETS, Ibu akan menyampaikan materi statistika data tunggal ya. Untuk statistika, biasanya kalian itu pasti mikirnya merupakan data-data tabel dan sebagainya ya. Memang statistika biasanya penyajiannya berupa seperti itu ya. Oke, untuk memahami apa itu statistika, Ibu akan memperlihatkan salah satu contoh ya pemakaian ilmu statistika. Ya, ini yaitu tentang gambar di slide adalah tentang gambar masakan ya, masakan telur balado kalau nggak salah namanya ya, telur balado. Pada saat kita melihat gambar, kita ingin mencoba memasak seperti yang ada di gambar ya. Kita pasti ingin tahu apa saja sih yang dibutuhkan, termasuk bumbunya ya, alat-alatnya. Kemudian bagaimana sih cara memasaknya? Nah, ini data yang harus kita kumpulkan untuk memasak masakan seperti ini ya. Kemudian kita gali secara lebih dalam ya. Kita dapat mendapatkan data apa saja yang diperlukan supaya bisa memasak ini ya. Nah, itulah statistika ya. Kita mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisa data sehingga kita bisa memasak sayuran yang ada, lauk yang ada di gambar ini ya. Rasanya bisa lezat atau tidak kan kita belum tahu, kita belum coba ya. Kita baru bisa menyusun apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa memasak masakan seperti ini ya. Kemudian kita belajar statistika ya. Selain tadi kita sudah tahu statistika itu apa ya, kita akan belajar statistika di kelas 8, yaitu menentukan populasi dan sampel suatu data, kemudian membuat dan membaca tabel frekuensi data tunggal, dan menentukan mean, median, modus, range data tunggal dan penafsirannya. Serta kita tentu tahu di Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, artinya tetap semua yang kita lakukan, baik itu kebaikan atau suatu hal yang kurang baik, na'udzubillah ya, pasti akan dicatat amalan kita, amalan baik dan amalan buruk ya. Oke, berarti itu berupa data ya, data yang dipunyai kita nanti yang akan dikumpulkan pada saat hari akhir gitu ya. Oke, sebelum masuk ke materinya ya, Ibu akan menyampaikan persepsi di waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang bagaimana menyajikan data tunggal. Jika ada data disajikan dengan apa saja, dalam bentuk apa. Yang pasti tabel yang nomor 1. Setelah tabel kamu bisa membuat diagram. Diagram apa saja? Diagram batang ini salah satunya. Kemudian diagram garis, kemudian diagram piktogram, dan yang terakhir diagram lingkaran ini ya. Nah, nanti kita akan menafsirkan data ya. Kalau yang kelas 8 tidak ada membuat diagramnya ya. Oke, kita langsung masuk apa itu populasi atau sampel. Kita tadi memasak ini ya, kita mau ambil ini dulu ya lagi ya. Kita akan memasak balado ini, balado telur ya. Setelah memasak, kita bisa menyajikan, dan kita pengen tahu makanan yang kita masak itu seperti apa rasanya. Lezatkah, kurang asin, kurang manis, terlalu pedas dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih rasanya, ya kita menguji rasanya bagaimana, yaitu dengan cara kita ambil 1 atau 2 sendok saja ya makanan yang ada di mangkuk ini. Nah,
Nah, keseluruhan masakan ini atau satu mangkuk masakan ini dikatakan sebagai populasi, ya, yaitu semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Kita pengen tahu lezatkah masakan ini, kan gitu ya, satu mangkok itu semuanya. Kemudian kita ambil menguji yaitu dengan 1 atau 2 sendok masakan dikatakan sebagai sampel, yaitu bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung. Jadi setelah kamu mencoba dengan 1 atau 2 sendok masakan, kamu bisa tahu, oh ternyata masakanku enak, oh ternyata masakanku terlalu asin dan sebagainya, gitu ya. Sudah tahu ya perbedaan populasi dan sampel ya. Oke. Sekarang kita akan menafsirkan data tunggal dalam bentuk tabel. Kita lihat tabel di sini, yaitu tabel tentang persentase penduduk buta huruf pada usia 0 sampai 15 tahun di 9 provinsi ya. Kita ambil dari data BPS tahun 2010. Dari ke-9 provinsi tersebut, data yang pertama sebenarnya datanya bisa banyak kita ambil dari tabel ini ya, tapi ini cuma 3 Ibu yang contohkan. Provinsi mana yang berpenduduk buta hurufnya paling sedikit? Provinsi mana yang berpenduduk buta hurufnya paling sedikit? Kita lihat persentase yang paling kecil yaitu DKI Jakarta. Kemudian kalau ini kebalikannya, yang paling banyak, ini yang paling banyak, berarti persentasenya yang paling besar. Manakah? Ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, terus kalau yang ketiga, provinsi mana saja yang persentase penduduk buta hurufnya kurang dari persentase pada tingkat nasional? Ini yang tingkat nasional segini ya. Berarti yang di bawah ini di mana saja? Ya, kita lihat. Nah, ini dia yang paling sedikit ya. Kita bisa, sebenarnya masih banyak informasi yang kita dapatkan dari tabel ini, tidak cuma tiga pertanyaan ya, kita bisa menggali data-data yang lainnya ya. Oke, kita akan menganalisis data, yaitu data tunggal. Yang pertama yaitu rataan atau mean ya. Mean atau rataan itu merupakan salah satu ukuran pemusatan data. Pemusatan data ada mean, median, modus ya. Kalau range itu ukuran penyebaran data ya. Dengan menggunakan mean, kamu dapat memperkirakan variasi data yang lain. Mean dinotasikan dengan huruf kecil yang di atasnya terdapat garis ini seperti ini ya. Ini mean rata-rata, dan mean adalah jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Jika data tersebut terdiri atas n datum, yaitu x1 sampai xn, maka rata-rata dari data tersebut yaitu jumlah datum dibagi banyaknya datum. Jadi semuanya dijumlahkan dibagi banyaknya datum gitu ya. Nah, sekarang datum atau data itu apa sih? Kita akan lihat di sini contohnya ya. Nah, di sini ada data nilai ulangan MIMI sebagai berikut. Ada 7 dan sebagainya sampai 8. Kita lihat semua ini adalah data yang diperoleh, data ulangan MIMI. Tetapi kita kan baru tahu data lah. Datum itu yang mana? Datum adalah angka 1 per 1 itu ya, ditunjuk 1 per 1 itu namanya adalah datum. Ini datum pertama, datum kedua, datum ketiga, dan seterusnya sampai datum terakhir gitu ya. Oke. Nah, sudah paham ya data atau datum? Sekarang kita akan mempelajari contoh tentang rata-rata. Dari soal ini kita ambil ini saja ya, berapakah rata-rata ulangan MIMI? Kita tulis di satunya, nilai ulangannya ditulis kembali, dan kita hitung banyaknya datum, ternyata ada 13. 1, 2, 3 gitu ya, caranya begitu ya. Nah, ini dihitung 1, dihitung 2, dihitung 3, dihitung 4, dihitung 5 gitu ya urutannya. Kemudian rata-ratanya berapa? Nah, ini dia. Karena kita menjumlahkan semuanya, kita jumlahkan, ini Ibu tulis 7 kali 5. Kenapa? Ya memang 7-nya ada 5. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6-nya ada 3, 6 kali 3. Boleh seperti ini juga boleh ya. 5-nya cuma 1, 9 cuma 1, 8-nya ada 3. Semua dioperasikan sehingga hasilnya 91. 13 ini adalah banyaknya datum.
Jadi 91 dibagi 13 sama dengan 7. Maka rata-rata nilai ulangan Mimi adalah 7. Ya. Kita akan mempelajari contoh kedua dari rata-rata, yaitu soal cerita Fadil telah mengikuti 5 kali ulangan IPA. Dia menghitung rata-ratanya adalah 7. Setelah itu dia masih mengikuti sekali lagi ulangan IPA dan dia menghitung ulang nilai rata-rata ke 6 nilai ulangan IPA tersebut, yaitu 6,5. Berapakah nilai ulangan Fadil yang terakhir? Gitu ya. Kita tulis di satunya terlebih dahulu, yaitu 5 kali ulangan. Berarti N1-nya adalah 5. Rata-rata 5 kali ulangan adalah 7, berarti X1 bar sama dengan 7. Ini hanya sebagai istilah saja ya. Jadi pada kasus dia ulangan 5 kali itu dianggap kasus pertama. Yang kasus kedua ini nilai ulangan jika sudah semuanya. 6 kali rata-ratanya 6,5. Gitu ya. Kita lihat D2-nya, pertanyaannya nilai ulangan ke-6 berapa? Atau nilai ulangan yang terakhir itu yang ke-6. Kita misalkan huruf A di sini ya. Kita akan cari dengan cara tabel. Kita siapkan tabel terlebih dahulu, yaitu dengan 3 kolom ya. 1, 2, dan 3, di mana kolom pertama ini adalah N, banyaknya datum. Ini kolom kedua adalah X bar, yaitu rata-rata atau min. Kemudian kolom ketiga adalah hasil kali dari banyaknya datum dan rata-rata itu per barisnya, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan dari D1 untuk N1 5, rata-rata pertama 7. Kita masukkan seperti itu ya. Kemudian untuk ini 6 kali ya, 6 kali berarti bukan di bawahnya ini kan, karena yang di bawahnya itu ada 1 kali ulangan yang belum tahu nilainya berapa, kita tuliskan A. Sehingga untuk total yang di bawah setelah 6 kali ulangan rata-ratanya 6,5 gitu ya. Nah, kita kalikan untuk kolom yang ketiga, kita kalikan. Kolom yang ketiga kita kalikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 baris. Baris 1, 2, dan 3. Jadi baris 1, 2, dan 3, baris ketiga itu merupakan jumlah dari kolom 1 dan 2. Maaf, baris 1 dan 2. Penjumlahan baris 1 dan 2 jumlahkan. Hanya kolom 2 saja yang bukan hasil jumlah. Gitu ya. Sekarang kita akan menjumlahkan kolom 3. Dari kolom 3 kita dapatkan 35 ditambah A sama dengan 39. Sehingga nilai A adalah 39 kurangi 35, yaitu 4. Jadi nilai ulangan IPA ke-6 adalah 4. Gitu ya. Oke, rata-rata sudah. Kita lanjutkan menganalisis data tunggal yang kedua, yaitu tentang median. Median itu datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat ya, jadi diurutkan terlebih dahulu. Oke, kamu ingat bahwa data itu ada yang jumlahnya genap, ada yang jumlahnya ganjil. Maksudnya banyaknya data ya. Oke, jumlah data ganjil dulu ya sekarang ya, contoh. Kita mendapatkan data nilai raport milik Mia, yaitu nilainya seperti ini. Ini masih acak, belum diurutkan. Ingat, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Terdapat 11 datum ya. Urutannya adalah seperti ini. 5-nya ada 1, 6-nya ada 4, 7-nya ada 3, 8-nya ada 3. Gitu ya. Setelah itu kita cari yang di tengah yang mana, karena dia 11. Kalau yang di tengah 11 kan bagi 2 kan 5. 5,5 sebenarnya, tapi kan nggak boleh ya data itu setengahnya ya. Jadi kita akan ambil datanya, kan 5 ya, tadi dibagi 2 ya. 5 buah datum, pertama 5 buah datum yang paling akhir. Jadi yang tidak terpakai tadi 11 bagi 2 dulu kan 5. Jangan 5,5 ya, 5. Ambil bilangan bulatnya, 5 buah datum yang pertama dan 5 buah datum yang terakhir. Sisanya ini yang belum terhitung merupakan median. Begitu
gitu ya. Oke, ini tadi yang ganjil. Sekarang yang genap. Oke, kita lihat terdapat 10 nomor sepatu milik siswa ya. Genap ini ya, 10 genap. Nah, kita akan urutkan. Ini sudah diurutkan. Paling besar adalah 41, yang paling kecil 36 ya. Nah, setelah itu 10 bagi 2. 5. Nggak punya, dia bukan desimal. Justru kalau genap itu nggak bisa 5, malah dikurangi 1, yaitu dibagi 2 menjadi 4 buah datum. Nah ini, karena kan kalau kita lihat median itu kan nilai tengah, kan nggak mungkin di tengah-tengah sini mediannya, nggak mungkin ya. Jadi kita harus mengambil data yang di tengah ada 2, diambil 2 gitu ya. Oke, kemudian ini kita hitung menjadi seperti ini. Jadi kalau genap bedanya caranya seperti ini, kalau ganjil caranya seperti ini. Ini dibagi 2, 5. Berarti ini ada sisa 1 yang tidak terhitung, yang di tengah posisinya itulah median. Tapi kalau genap, kamu bagi 2, kan ini 5 dikurangi 1 aja. Oh, berarti 4 data yang pertama dan 4 data yang terakhir tidak digunakan. Yang digunakan adalah 2 data yang di tengah. Jumlahkan bagi 2, gitu ya. Itu median. Kemudian kita lanjut ke modus. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Contohnya ini nilai ulangan lagi ya. Ada nilai 7, ada 6, 8, 5. Ini nggak perlu diurutkan. Kalian tinggal menghitung ada berapa nilai 7 ya. Nilai 5 dulu. Nilai 5 ada berapa? Nilai 5 ada 1. Kemudian nilai 6, ada berapa nilai 6? 1, 2, 3 ya. Nilai 6. Nilai 7 ada berapa nilai 7? Kita lingkari biar beda. 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai 8. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nilai 9 yang belum dikasih kode ada 1. Nah, sekarang yang paling banyak muncul ternyata 2 nilai, yaitu 7 dan 8. Inilah modusnya, ini dia modusnya ya. 7 dan 8 gitu. Jadi modus itu nggak melulu satu bilangan yang muncul, yang banyak muncul, bisa jadi lebih dari 1 ya. Oke, modusnya. Lanjut. Sekarang kita langsung ke range. Nama lainnya rentang jangkauan. Itu yaitu selisih datum yang terbesar dan yang terkecil. Contoh nih ya. Ini masih tentang ulangan Munir ya. Kita lihat dari semua nilai Munir, ambil nilai yang terbesar, nilai yang didapatkan yaitu 9. Nilai yang paling kecil yaitu 5. Sehingga kedua data dari yang terbesar dikurangi yang terkecil itu merupakan range, gitu ya. Nah, sepertinya itu saja untuk video statistika kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video ibu yang lainnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.